Syabuai Umay dan juga teman-teman saya di sini akan mempresentasikan mengenai bab 5 mengenai mengungkapkan dalam narasi kearifan lokal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Peribasa selaku moderator dan sekaligus yang akan ikut mempresentasikan ini. Nama saya Muhammad Farhan Putra sebagai pemateri. Nama saya Gila Madani. Nama saya Kasih Mabari Putra. Dan itu adalah teman-teman saya yang ikut mempresentasikan bab ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan menemukan fakta dan fiksi, opini, serta asumsi dalam teks narasi dan informasi. Yang pertama ada fakta. Informasi atau kejadian yang benar-benar terjadi dapat diinverifikasi, dapat teks naratif, fakta, memberikan konteks atau latar belakang agar cerita terasa nyata. Contohnya yaitu seperti deskripsi tempat, waktu, atau peristiwa sejarah yang benar-benar ada. Yang kedua, fiksi. Unsur cerita yang bersifat khayalan dan tidak terjadi nyata, meliputi tokoh, peristiwa, atau latar yang diciptakan oleh imajinasi penulis, digunakan untuk memperkaya cerita dan mempresentasikan nilai budaya atau tradisi dalam konteks kearifan lokal. Yang ketiga ada opini, pendapat atau pandangan subjek dari tokoh atau penulis, tidak selalu didukung bukti, tetapi perkuat pesan atau nilai yang ingin disampaikan. Contohnya itu seperti opini tentang pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal. Yang terakhir ada asumsi, dugaan atau anggapan tanpa bukti yang jelas. Bisa muncul dari cara berpikir tokoh atau interpretasi pembaca, yaitu contohnya seperti mengasumsikan tokoh yang melestarikan kearifan lokal memiliki nilai budaya kuat, meskipun tidak dijelaskan langsung. Informasi primer merupakan informasi yang berasal dari sumber pertama seperti penemu, pelaku, sejarah, penelitian, dan pengarang. Informasi ini diterbitkan atau dipublikasikan pertama kali dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Contohnya ini buku ilmiah, artikel di media massa, dan dokumen resmi. Yang kedua, informasi sekunder. Informasi yang merujuk pada sumber primer tetapi tidak bersifat langsung. Ini diterbitkan atau dipublikasikan pertama kali dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Contohnya ulasan buku, artikel penelitian yang mengutip sumber primer, dan seterusnya. Yang ketiga, informasi tersirat merupakan kumpulan dari informasi primer dan sekunder yang bisa dijadikan sebuah bentuk rujukan. Sumber ini seringkali digunakan untuk mendapatkan gambaran umum. Contohnya Ensiklopedia, kamus, atlas, dan direktori. Saya akan menjelaskan mengenai mengungkap kosakata baru. Yang mana ini di sini kan kita itu kalau ada suatu kosakata baru di dalam teks naratif, teks informasi, pasti ada suatu kosakata baru yang kita akan pelajari. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ada di istilah penyajian kuliner seperti à la carte, yang mana itu merupakan suatu cara penyajian makanan di restoran dengan harga setiap menu itu dihitung, disajikan di atas meja panjang dan juga tamunya itu bebas. Kemudian ada buffet. Itu adalah hidangan disajikan di atas meja panjang dan tamu bebas memilih makanan sesuai seleranya. Yang ketiga, prasmanan, cara menjamu makanan di mana hidangan ditata rapi dan tamu dipersilakan memilih sendiri makanan yang tersedianya. Kemudian ada juga istilah-istilah di metode pengolahan makanan seperti digoreng, itu ada mengolah makanan menggunakan minyak panas, direbus, memasak makanan dengan cara meredamnya dalam air yang mendidih. Yang ketiga, dibakar, dipanggang, itu adalah mengolah makanan menggunakan api langsung atau panas open. Kemudian ada dipepes, makanan atau cara memasak yang dibungkus daun dan dikukus hingga matang. Nah, kemudian cara menemukan makna kosakata itu bisa bertanya kepada ahli seperti juru masak atau orang yang memahami bidang kuliner. Karena kita kan ingin memahami bahwa apa sih yang dimaksud dari à la carte, buffet, prasmanan gitu apa. Kemudian kita juga bisa yang cara keduanya untuk memahaminya itu menggunakan KBBI sebagai sumber resmi untuk mengetahui arti kata secara tepat. Yang ketiga, atau juga bisa kita membaca dan mengamati konteks penggunaan kata dalam percakapan tulisan agar maknanya lebih luas. Karena ada beberapa konteks dalam perkataan itu ada harus dipahami itu dalam suatu waktu tertentu atau tempat tertentu. Itu adalah mengenai penjelasan mengenai mengungkap kosakata baru. Saya akan menjelaskan cara memilih data informasi secara tepat dan akurat. Ada jenis-jenis informasi.
Ada informasi tercetak, informasi dalam bentuk buku, majalah, dan surat kabar yang dapat diakses secara fisik dan memiliki struktur yang jelas. Ada informasi terekam, informasi berupa audio atau video seperti podcast, siaran, radio, dan dokumenter yang menyajikan informasi melalui suara dan visual. Lalu ada informasi daring, informasi yang tersedia di internet seperti artikel, blog, video, dan infografik. Mudah diakses tetapi perlu selektif dalam memilih sumber. Dan yang kedua, ada keterampilan memilih dan memilah informasi. Keterampilan yang pertama, keterampilan penelitian. Kemampuan mencari informasi yang relevan melalui mesin pencari dan sumber terpercaya. Lalu ada keterampilan evaluasi. Kemampuan menilai kredibilitas sumber, penulis, dan kesesuaian informasi dengan topik. Lalu ada keterampilan analis, kemampuan membandingkan berbagai informasi untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dan 3, memastikan akurasi data, membandingkan data sumber, mengecek kesesuaian informasi dari beberapa sumber terpercaya. Lalu menggunakan lembaga resmi, mengandalkan data dari lembaga pemerintah atau institusi resmi. Lalu ada media massa terpercaya, memilih media dengan reputasi baik dan jurnalisme profesional. Dan yang terakhir ada narasumber utama, menggunakan informasi dari ahli atau pelaku langsung suatu peristiwa. Yang kelima, cara menyelisih akurasi data pada teks. Desain infografik yang efektif. Infografik berfungsi menyajikan informasi secara jelas, mudah, dan dipahami. Infografik memilih font yang tepat agar informasi dalam teks dapat dibaca dengan mudah dan terlihat urutannya. Warna membantu membedakan bagian informasi dan menarik perhatian pembaca. Garis memisahkan dan mengarahkan alur informasi sehingga pesan dalam teks lebih terstruktur. Ikan mempermudah pemahaman konsep atau fakta dalam teks informasi melalui simbol visual. Yang kedua, kombinasi unsur desain. Contoh efektivitas infografik bergantung pada keselarasan semua unsur desain untuk menyajikan teks informasi secara rapi. Konsistensi font dan warna membuat informasi terlihat jelas dan profesional. Ruang putih membantu pembaca fokus pada informasi penting dalam teks. Semua elemen harus mendukung pesan utama agar informasi yang disampaikan mudah dimengerti. Yang ketiga, menilai efektivitas. Kejelasan. Apakah informasi dari teks tersampaikan secara mudah dipahami? Yang kedua, daya tarik visual. Apakah infografik membuat pembaca tertarik membaca teks informasi? Relevansi. Apakah visual mendukung konteks informasi, misalnya fakta atau kearifan lokal? Yang terakhir, kemudahan akses. Infografik harus mudah dibaca dan dibagikan agar informasi dari teks tersampaikan ke banyak orang. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin terakhir mengenai bab ini, atau itu mengenai menulis esai berdasarkan hasil riset. Apa sih menulis esai berdasarkan riset itu? Bagaimana cara kita itu memahami jenis-jenisnya, juga cara menyusunnya. Pertama, jenis penelitian yang pertama itu ada kajian pustaka. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai sumber pustaka seperti buku, media, berkala, dan artikel daring untuk memperoleh teori serta data pendukung yang kredibel. Yang kedua, adanya wawancara, yaitu apa? Metode penelitian dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, yang relevan seperti ahli, praktisi, atau masyarakat untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang yang lebih mendalam. Yang ketiga itu adalah sebar kuesioner kemana? Baik ke sekolah ataupun ke masyarakat. Nah, apa sih sebar kuesioner itu? Metode penelitian dengan menyebarkan data pertanyaan tertulis kepada responden tertentu guna mengumpulkan data yang tepat dianalisis sebagai pendukung argumen dalam esai. Yang mana ini biasanya itu dalam bentuk Google Form gitu misalnya. Atau enggak dalam web ada juga bapak itu kuesionernya. Kemudian ada percobaan atau metode penelitian dengan melakukan eksperimen secara sistematis untuk menguji suatu dugaan dan memperoleh bukti ilmiah yang konkret. Nah, kemudian gimana sih cara menyusun esainya?
Yang pertama adanya pendahuluan, yang mana bagian awal esai yang berisi pengenalan serta topik yang akan dibahasnya dan juga alasan penting topik tersebut dibahas. Kemudian ada tubuh esai, yang itu adalah bagian utama yang membuat argumen penulis seperti bukti hasil penelitian serta analisis yang menunjukkan keterkaitan antara data dan juga pendapat dari yang kita buat. Kemudian ada kesimpulan, itu adalah bagian akhir dari esai yang mengangkut argumen utama dan memberikan refleksi tentang makna serta kontribusi penelitian terhadap topik yang dibahas. Dan itu adalah mengenai topik terakhir yang kita presentasikan dari kelompok 5 ini. Nah, itu sekian. Terima kasih kepada hadirin teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi Anda. Sebelumnya apabila ada kesalahan mohon maafkan dan juga mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi